Mari kita mulai dengan Yakobus. Kita membaca bersama-sama surat Yakobus pasal pertama. Dari ayat pertama. Kita membaca bersama-sama surat Yakobus. Ini buku kelima yang ditafsirkan oleh saya sendiri dari mimbar ini. Ini buku kelima semenjak tahun 89. Untuk kita membahas dan kita memikirkan, kita merenungkan bersama-sama. Surat Yakobus. Kita membaca dari ayat 1, 2, dan 3. Saya membaca satu kali, saudara-saudara semua menyusul satu kali. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Semua. Dan 1, 2, 3. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Semua. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Mari kita berdoa sekali lagi. Bukalah mata rohani kami, celikkanlah juga hati kami, sehingga kami boleh melihat, kami boleh sadar, dan kami boleh menerima firman-Mu yang hidup, dan firman yang menghidupkan manusia. Tuhan, kiranya hamba-Mu yang hina ini Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus dan dengan kuasa surgawi, sehingga apa yang diberitakan dari mimbar ini boleh menjadi cahaya menerangi hati kami masing-masing. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, surat Yakobus berada di belakang surat Ibrani. Ini saya percaya ada pengaturan dari Tuhan dan Roh-Nya yang kudus untuk memberikan kepada gereja satu urutan yang bersangkut paut. Saudara-saudara, jikalau surat Ibrani merupakan surat yang paling agung mengenai iman Kristiani, maka kita harus mengakui surat Yakobus adalah surat mengenai perbuatan Kristiani yang paling agung di dalam kitab suci. Saudara-saudara sekalian, dan kedua ini berkait satu dengan lain, karena iman mendahului kelakuan, dan iman menjadi dasar kelakuan. Iman menjadi sumber kekuatan kita mempunyai kelakuan yang beres. Saudara-saudara, dengan demikian urutan ini menjadi urutan yang indah sekali. Mari kita beriman, baru kita mempunyai kelakuan. Barang siapa yang tidak mempunyai iman yang sungguh-sungguh, mereka berusaha mempunyai kelakuan-kelakuan untuk boleh diperkenan oleh Tuhan, mereka pasti gagal. Karena orang-orang Farisi, mereka menganggap Taurat menuntut manusia melakukan segala tuntutan Taurat dengan perbuatan supaya diperkenan oleh Tuhan Allah. Dan Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang perbuatannya diterima oleh Tuhan. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang melakukan segala tuntutan Taurat boleh berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab bahkan mengatakan melalui mulut Petrus, dari nenek moyang kita sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang sudah melakukan Taurat. Saudara-saudara, apakah ini berarti orang Kristen tidak mementingkan perbuatan? Apakah ini berarti orang Kristen tidak perlu mempunyai kelakuan yang baik? Sama sekali tidak.
saudara-saudara. Tetapi penempatan kelakuan di mana? Di hadapan Tuhan harus dimengerti melalui seluruh wahyu Tuhan. Jikalau tidak demikian, kita akan menjadi orang yang sombong luar biasa. Karena kita menganggap kita sudah mempunyai perbuatan yang baik. Mengapa orang-orang Farisi tidak masuk ke dalam kerajaan Allah? Bukankah mereka mempunyai perbuatan yang baik? Bukankah mereka mempunyai kelakuan yang baik? Bukankah mereka mempunyai Taurat? Di dalam surat Roma pasal kedua, Tuhan mengatakan, apakah kelebihan orang Yahudi? Apakah kelebihan bangsa yang dipilih? Apakah kelebihan mereka? Mereka bukankah orang yang takut kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengetahui bahwa dunia ini dicipta oleh Allah? Dan apakah kelebihan mereka? Pertama, karena firman yang suci sudah dipercayakan kepada mereka. Nah, ini kalimat yang penting daripada Paulus. Because God had trusted them, the holy word. Firman yang suci sudah dipercayakan kepada mereka. Dipercayakan kepada mereka tidak berarti mereka sudah mempunyai hak memonopoli firman Tuhan. Tidak berhak mereka mempunyai firman, lalu mereka lebih tinggi daripada yang lain. Hanya dipercayakan. Di dalam teologi stewardship, atau di dalam teologi penata layanan, kita mengetahui bahwa barang siapa yang dipercayakan sesuatu, orang itu dituntut lebih banyak dari orang lain. Ini yang menakutkan kita. Saudara-saudara, jikalau saya mempunyai karunia lebih banyak dari pendeta yang lain, itu bukan untuk saya menjadi sombong, tapi untuk saya harus gentar. Karena besok hukuman terhadap saya lebih banyak daripada pendeta yang lain yang karunia kurang dari saya. Dengan pengertian itu, ini memelihara kita terus-menerus hidup takut kepada Tuhan. Hidup bertanggung jawab. Hidup hati-hati. Dan hidup menolak segala ajakan berdosa daripada setan. Saudara-saudara sekalian, apakah kelebihan orang Yahudi? Apakah kelebihan orang Israel? Karena firman yang kudus sudah dipercayakan kepada mereka. Ini kalimat berat. Itulah satu-satunya bangsa yang mempunyai kitab, mempunyai firman, mempunyai sesuatu perkataan dari Tuhan Allah yang diserahkan kepada dia. Saudara-saudara, saya tanya, kalau presiden menyerahkan bendera merah putih yang asli, di mana pada waktu Indonesia merdeka dikobarkan di atas langit, itu pusaka yang paling besar diserahkan kepada engkau, taruh di rumahmu, engkau takut tidak? Engkau bilang, tidak apa-apa, puas saya bangga, rumahku ada bendera asli, merah putih yang pertama, yang dikibarkan di atas angkasa, untuk membuktikan Indonesia merdeka. Lalu engkau biarkan, di mana saja sembarang taruh. Tidak. Engkau akan dengan gentar, ini satu-satunya. Ini lambang daripada harkat, lambang daripada wibawa, negara Indonesia yang begitu besar. Saya harus sembarang taruh? Tidak. Saya harus pelihara dengan baik-baik. Saudara-saudara, itulah sebab pada waktu Taurat diberikan kepada orang Israel dipercayai Tuhan, diserahkan. Orang Israel diberikan kepercayaan firman yang kudus di dalam bangsa ini. Tapi apa yang mereka perbuat? Mereka tidak menghargai. Saudara-saudara, seluruh perjanjian lama kita melihat dua tugas yang besar, dua pelayanan besar. Satu pelayanan Taurat, kedua pelayanan Nabi. Taurat dan Nabi menjadi kesimpulan seluruh perjanjian lama yang menjadi pusat, menjadi substansi lebih penting dari buku-buku yang lain. Tetapi Taurat diberikan harus disusul dengan Nabi diberikan. Karena Taurat diberikan, tapi mereka menghina Taurat, maka Nabi diberikan untuk memberikan penghakiman kepada penghinaan itu. Saudara-saudara, sekali lagi saya menanya, Taurat diberikan untuk apa? Taurat diberikan supaya manusia menjalankan. Taurat diberikan supaya manusia melawan. Taurat diberikan supaya manusia sombong. Taurat diberikan supaya manusia tahu manusia tidak bisa menjalankan. Mengapa Taurat diberikan? Saudara-saudara, Taurat diberikan menurut orang Yahudi supaya manusia boleh jalan sesuai dengan Taurat, sehingga mereka diselamatkan. Tapi buktinya tidak ada satu orang yang pernah menjalankan Taurat. Tidak ada seorang yang melunaskan apa yang dituntut oleh Taurat. Tidak ada seseorang yang betul-betul melakukan perbuatan yang baik diperkenan oleh Tuhan Allah.
Ini dibuktikan oleh Tuhan Allah sendiri, tetapi tidak banyak orang sadar apa yang dibuktikan oleh Tuhan. Yaitu di dalam Mazmur 14 dikatakan, aku lihat dari angkasa, dari surga ke bumi, adakah yang menjalankan? Adakah orang baik? Adakah melakukan kebajikan? Adakah yang mengerti?